God be. Oke, Bu. Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam pelayanan lewat talk show malam hari ini. Dan sebelum kita mulai talk show kita malam hari ini, kita akan mulai membuka di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus, Pastor Lewi akan membuka di dalam doa. Mari Pastor Lewi, kami persilakan. Kami kembali bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini jam dalam tangan Tuhan, pelayanan kami melalui acara talk show ya Tuhan. Tuhan tolong bersama Brother Yosef dan istri Sister Kayatri Tuhan dari Johor Malaysia Tuhan. Berkati kami semua yang akan ambil bagian Tuhan tolong. Narasumber juga yang ada berkati. Bahkan semua juga ikut bersama-sama dengan kami dalam acara live malam hari ini Tuhan tolong biar belum menjadi berkat ya Tuhan. Bagi kami baik melalui firman-Mu dan juga kesaksian dan juga acara talk show ini Tuhan tolong semua. Terima kasih kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Lewi. Malam hari ini kami kembali menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah ikut bergabung dengan pelayanan live kami talk show malam hari ini, dan sebagai narasumber kita di malam hari ini ada Sister Kayatri Rama bersama Brother Joshua Moses. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan mendirikan yayasan panti asuhan dan panti jompo Rainbow Light Family Home yang ada di Johor, Malaysia. Terima kasih buat kesediaannya brother and sister yang sudah menjadi narasumber kita malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kami juga menyapa buat host kita ada Pastor Lewi Masake, juga Ibu Kim Mulyadi yang terus juga akan membantu kita selama pelayanan talk show malam hari ini. Puji nama Tuhan. Malam hari ini sebelum kita jauh berbincang-bincang dengan kedua sister dan brother yang Tuhan pakai untuk memberkati kita lewat kesaksian mereka, kita terlebih dahulu akan melihat seputar tentang bagaimana Tuhan sudah menolong yayasan yang mereka pimpin, disertai oleh Tuhan sampai hari ini boleh berjalan karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan saksikan bersama, mari kita akan lihat videonya bersama.
perjalanan yang luar biasa ya, sister sama brother ya. Bagaimana yayasan ini boleh berdiri dan kita bisa menyaksikan langsung tadi lewat pemutaran video yang ada, bahwa bagaimana dari anak-anak sampai orang tua ya, sister ya, ada di panti asuhan ini di dalam bimbingan dari sister sama brother Joshua dan sister Kayatri. Hal yang luar biasa. Mungkin sister boleh berbagi sedikit pengalaman bagaimana Tuhan menolong dari perjalanan awal sampai sekarang. Kita bisa melihat Tuhan begitu luar biasa membela buat apa yang Tuhan percayakan bagi sister tanggung jawab juga brother. Mari kami persilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, shalom. Kita membina tempat yayasan ini sudah tahun ke-8. Semasa kita mula itu tempat untuk yayasan, masa yang kita mula, Tuhan suruh kita buat, masa itu kita tak ada duit langsung untuk menyewa satu rumah. Sebab begitu keadaan susah, kita mula-mula untuk start itu rumah yayasan. Sebab tak ada bantuan dari cawangan yang keuangan, kita pun susah dalam kehidupan kita. Masa itu Tuhan suruh kita buat apa yang Tuhan mau dia suruh kita buat. Kita pun pray, saya dengan suami saya pray, Tuhan buat bagi kita jalan untuk buat apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Masa itu kita melalui banyak kesusahan dalam kehidupan kita, sebab bukan senang untuk jaga anak-anak orang lain. Masa kita mula-mula kita jaga orang tua dulu. Kita ada 4 orang tua dulu. Masa itu Tuhan berkati, banyak orang datang untuk sponsor kita. Lepas tu kita hari makin lama Tuhan bagi banyak kejayaan dalam kehidupan kita. Lepas tu banyak orang tua pula, sampai 16 orang tua kita datang ke tempat kita untuk bantuan. Lepas tu Tuhan Yesus yang bagi bantuan untuk dia orang. Kita beritahu pasal Yesus dekat dia orang, buat ministry dia dekat orang tua. Masa yang sama itu orang kanak-kanak pula pun dia orang pun minta bantuan nak duduk dengan tempat kita. Kita tak cukup tempat, kita pray untuk dekat Tuhan. Tuhan bagi rumah kedua. Itu rumah bukan kita bayar sewa, orang sponsor. Dia orang yang bayar itu sewa rumah. Lepas tu Tuhan bagi banyak orang untuk bantu kita, bayar kita punya elektrik, bagi makanan. Kita tak penuh dengan makanan. Masa mula-mula kita start banyak kesusahan. Tapi kita sabar, kita tengok muka Tuhan. Kita tunggu Tuhan punya, kita tunggu dalam prayer kita. Tuhan berkati. Lepas tu kita ambil rumah kedua. Banyak orang pula cari kita, budak-budak yang tak ada masalah keluarga, datang ke tempat kita. Lepas tu kita pula beritahu pasal Yesus dengan orang. Lepas tu kita tolong apa yang kita nak. Ada dari segi bantuan makanan, dari segi bantuan pelajaran, kita tolong. Lepas tu sampai sekarang, kita sudah ambil 3 buah rumah dekat taman itu. Tuhan berkati, Tuhan sampai sekarang Tuhan tak pernah malukan kita. Masa COVID pun kita tak pernah ada kesusahan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia jaga semua barang-barang keperluan kita dengan jauhi dari penyakit. Sampai sekarang Tuhan berkati kita. Semua keperluan kita Tuhan memenuhi. Sampai sekarang kita berterima kasih Tuhan.
ini satu pengalaman yang luar biasa ya. Memang benar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Ketika kita percaya, kita melangkah dengan iman. Firman Tuhan bilang kan orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi Tuhan buktikan bahwa benar-benar apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Jadi sekarang Sister, di Yayasan Panti Asuhan sendiri ada berapa banyak anak yang sekarang ada? Kita ada 23 anak dengan 9 orang tua. 9 orang tua ya. Semua lagi orang banyak, lepas COVID kita mau ambil lagi orang baru. Sebab banyak ada orang daftar untuk masuk, kita sementara pasal COVID, kita belum interview dia orang. Lepas tu kalau tengok keperluan Tuhan, kalau Tuhan bagi, kita akan ambil dia orang. Puji Tuhan. Tapi orang tua mereka yang antar ke panti asuhan, Sister? Kita dari tepi jalan, macam ada yang orang tinggalkan anak mak dia dekat tepi jalan, orang luar hantar dekat tempat kita, ada juga dekat dari balai polis dia orang hantar, sebab dia orang tak ada keluarga, tak ada tempat duduk, dia orang akan hantar tempat saya. Ada dari gereja pun dia orang hantar dekat saya. Macam itu orang tua datang. Ya, luar biasa Sister ya, sama Brother Tuhan benar-benar pakai khususnya di daerah Johor ya, baru ya. Tapi setiap orang-orang yang ada di sana itu apakah dari Johor atau dari Kuala Lumpur atau dari mana mereka datang? Ada dari Johor, ada dari Kuala Lumpur, Kuantan, negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain juga ada ya datang ya. Sama juga. Iya. Oke, saya tertarik ya Sister dengan Brother karena Sister berbagi kesaksian bahwa sampai kerajaan Malaysia mengundang ya Sister sama Brother untuk berjumpa dengan mereka di sana dan mereka juga dukung akhirnya saat ini ya. Kalau mungkin yang dulu-dulu penuh kesusahan, sekarang sudah Tuhan tolong, bahkan sampai kerajaan Malaysia pun sudah tahu Sister dan Brother punya yayasan, itu satu hal yang luar biasa ya. Tuhan bela bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan buktikan pembelanya. Mungkin Sister sama Brother bisa berbagi bagaimana sampai bisa kerajaan bisa tahu begitu. Bisa sampai mereka tahu bahwa ini ada, kan saya percaya bahwa di Malaysia sendiri itu banyak sekali panti asuhan. Tapi kenapa Tuhan bawa dari kerajaan bisa sampai tuntun kerajaan untuk datang undang Sister sama Brother ke tempat mereka. Itu luar biasa itu. Bagaimana Sister? Masa kita jaga anak yatim, budak yatim dengan orang tua, di Johor Bahru dia orang pilih 4 buah panti yayasan, termasuk pula kita punya tempat. Kita pun heran sebab orang di sini 20-30 tahun yang buat jaga tempat anak rumah kebajikan pun tak pernah dipanggil. Kita pun heran. Lepas tu menteri pula panggil kita untuk hari jadi dia bagi kita donation, sumbangan. Lepas tu kita pula bersama dengan hari jadi menteri. Kita pun luar biasa. Heran Tuhan buat begitu kerja-kerja yang begitu heran kita buat. Puji nama Tuhan. Iya, luar biasa. Saya boleh menyapa, ini ada Bapak David Andre. Dari mana? Dari mana? Kawan kita. Oh, shalom. Shalom. Malaysia juga, Malaysia. Dari Malaysia? Oh, praise the Lord. Iya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kawan saya, ya, Pastor Gayatri dengan Pastor Joshua, kita satu kelas kita buat Zoom meeting. Kita buat pelajaran kita, so sama-sama kawan. So tadi yang dihantar untuk Zoom ini baru aku masuk, dia baru aku. Ini surprise. Wow, Sister Gayatri pun tak sampaikan ke saya kalau biasa kita boleh jumpa di sini. Saya pernah datang di Jakarta. Saya pernah datang Jakarta 2 kali. Oh ya. Dengan Medan kali saya datang untuk buat ministry. Luar biasa. Pastor, biasa datang di Jakarta dengan Indonesia. Wah. Dia sikit-sikit macam Pastor Selva Kumar.
Rupanya. Oh iya. Mirip lah. Pastor boleh datang Malaysia, all of you boleh datang Malaysia Iya. melawat. Kita pray lah. Okay, welcome to Malaysia, please. Okay. Ya. Bapak David Andre juga pastor di Malaysia? Ya, pastor, saya Ipoh pastor. Tamil Methodist Church. Oh. Methodist Church. Okay, Church Methodist Church. Good lah. Berarti kita sama-sama melayani Tuhan semua. Pasti suatu waktu kita akan jumpa lah. Pastor Timothy bagaimana? Oke, semua baik? Baik. Luar biasa. Ya. Jadi ini Pastor David, ini perjalanan iman dari Sister Kayatri dan Brother Joshua luar biasa. Ya, sangat memberkati bagaimana Tuhan bela mereka, Tuhan tolong sampai hari ini Tuhan buktikan bahwa benar-benar Tuhan panggil mereka ya dengan panggilan anak yatim dengan ini semua. Ya. Hantar pergi sekolah, so dia orang kena bangun di awal pagi, kena sediakan untuk dia orang pergi sekolah ke apa semua kena sediakan. Tapi masih memang kawan dua-dua dia dengan suami dengan isteri sekali dia orang belajar dalam Zoom dengan kita orang. Memang hebat. Kenapa ya pasal dia nak jaga dengan anak-anak pun problem, tapi dia at the same time dia pun jaga dengan kayak buat pelajaran ni kan. Memang hebat. Bila nampak poster tadi kan aku terkejut, tapi saya hantar mesej. Jadi tapi benda tu saya tak nampak dari Jakarta. Tapi nampak macam caranya macam orang Indonesia. Gambarnya saja kan you jadi baru belajar, baru kita dah bagi cuti saja you jadi international preacher. Aku baru Ya, terima kasih Pastor David, luar biasa ya. Ya, senang bisa jumpa. Saya sepertinya belum pernah jumpa dengan Pastor David ya. Belum pernah jumpa ya selama di Johor ya. Tahun 2015 saya melawat dengan Jakarta dengan Medan. Oh, oke. Pastor di sana, so mereka tu dah meninggal. Dua-dua mereka tu dah meninggal. Tadi dah satu pastor dia meninggal pasal COVID ni. So sedih sangat lah, tapi bila aku tengok benda macam ni, Gayatri hantar untuk saya memang hebat, betul, happy sekali. Very thank you for Sister Gayatri. Very grateful because jaga anak-anak kita, nak jaga bukan senang sangat. Iya, Pastor David, tidak semua orang punya hati seperti itu, dan untuk menjaga anak-anak itu tak mudah. Bukan sesuatu hal yang gampang, dan hati itu Tuhan taruh bagi Sister Kayatri dan Brother Joshua, itu satu hal yang luar biasa untuk dilakukan. Mungkin Pastor Lewi boleh sharing mungkin. Mari. Shalom juga buat Pastor Andre, David Andre. Berkati. Sedikit mungkin boleh dibagikan lagi bagaimana awal mulanya sehingga akhirnya punya hati mau melayani anak-anak di panti ini ya, berarti Joshua sama istri ya. Soalnya dia tahu melayani hal yang seperti ini nih butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya, korban dan sebagainya. Bagaimana sampai akhirnya maksudnya punya hati atau panggilan dan terus dijalani sampai pada hari ini. Mungkin boleh berbagi share ke kita untuk jadi berkat bagi semua yang mendengar. Ya, silakan. Halo, dari masa saya umur 9 tahun, emak saya hantar ke tempat anak yatim. Saya dibesarkan dari tempat Pastor Timothy Lee. Pastor kenal kan? Dari kecil saya di tempat anak yatim. Saya dibesarkan di tempat anak yatim. Lepas tu saya boleh rasa apa keadaan seorang duduk tempat di anak yatim. Apa yang masalah dia go through, saya pun faham. Lepas tu saya diantar pergi belajar nursing, jururawat. Masa itu saya pula di hospital jaga orang tua. Lepas saya belajar saya punya diploma, habis saya punya diploma,
dengan nursing, jururawat. Saya kerja di tempat orang tua. Masa itu saya tengok orang tua, dia punya kehidupan kena hantar dekat tempat anak yatim banyak susah. Dia orang bilang, dia orang suka nak duduk dengan keluarga, tapi tak dapat duduk di rumah, kena hantar dekat tempat anak orang tua. Dia orang beritahu dia punya kesedihan dekat kita, dekat saya pun begitu boleh terasa sebab dari kecil saya pun pernah rasa apa yang jalan dia orang jalani. Lepas tu masa saya umur lepas kahwin, saya dengan suaminya, tuan suruh kita jaga tempat anak yatim. Masa itu saya begitu takut pasal kita kekurangan duit kan, saya takut untuk buat rumah yayasan. Sebab kita kekurangan duit, kekurangan masa itu kita pray dekat Tuan berkati. Lepas tu saya mula-mula ambil seorang orang tua dari tepi jalan. Ada seorang kawan beritahu dengan saya, ada satu orang tua, dia tak ada makanan, selalu minta dengan orang sedekah untuk makan. Habis saya pun bawa kereta saya pergi jumpa itu nenek. Saya beritahu, nenek, you suka datang rumah saya tak? Saya jaga awak, you tak payah minta duit dengan orang lain. Saya bagi awak tiga masa makanan, pagi, tengah hari, malam. Makanan saya bagi, tempat tinggal saya bagi. You tak payah bayar RM1 pun dekat saya. Tapi you jangan minta duit dengan orang lain duit. Saya boleh jaga awak. Lepas tu itu orang tua, dia terus naik kereta saya, dia ikut saya. Dia orang yang pertama datang tempat kita. Lepas tu saya jaga sampai sekarang sudah tahun ke-8, dia masih sayang kita, dia duduk dengan kita. Kita jaga itu rumah yayasan macam keluarga kita. Macam sebab dari kecil saya tak ada mak bapa. Bapa ada tapi dia duduk dengan jauh. Saya dari kecil tak ada mak. Lepas tu ini orang tua, dia punya kasihan saya banyak suka. Tuan bagi saya macam ibu bapa. Kita jaga orang tua, kita pun banyak suka. Suami saya pun banyak tolong. Dulu kita jaga orang tua yang tak boleh jalan, suami saya angkat mandi semua dia tolong. Suami saya pun banyak kasih motivasi untuk saya untuk teruskan pelayanan ini. Apa yang saya buat pun suami saya sokong, dia pun ikut. Kita sama-sama pray dengan Tuan, kita buat semua kerja yang Tuan suruh buat kita. Luar biasa. Bukan senang sebab kita ada anak 2 orang. Kita mau jaga keluarga kita. Masa yang sama, kita mau pergi holiday ke, mau pergi. Saya punya adik sendiri punya kahwin pun saya tak boleh pergi sebab dia dekat jauh. Kita tak boleh lepaskan itu tempat, tak ada orang jaga kan. Kita tak boleh suka-suka tinggalkan tempat kita. Habis Tuan begitu baik, sekarang saya ada kakak, adik yang jaga tempat yayasan itu. Sekarang kita boleh ke mana-mana pun ada orang yang tanggungjawab. Luar biasa. Luar biasa, ini satu pengalaman hidup yang luar biasa ya. Jadi karena dulu pernah juga melewati satu masa-masa yang ini sampai akhirnya Tuhan taruh hati ya sister sama brother ya, bagaimana sister memulai dan didukung juga oleh suami. Satu ini bukan hal yang mudah, hal yang gampang, oleh pertolongan Tuhan sehingga semuanya boleh pada hari ini ya bisa berjalan sampai hari ini. Ini kesaksian pengalaman yang luar biasa. Dan dari sini kita bisa lihat ya bagaimana memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita kerjakan bagian kita, nanti Tuhan lakukan bagiannya. Ya, jadi memulai ketika sister memulai bersama ya memulai dan akhirnya Tuhan turut bekerja di sana melakukan bagiannya. Nah, boleh lagi mungkin satu pertanyaan lagi juga dari saya. Kira-kira suka dan dukanya melewati pengalaman sampai pada hari ini
Bagaimana sister? Pasti ini satu hal yang mudah kan? Bukan hal yang mudah untuk ini. Kira-kira suka dukanya menjalani panti ini, kira-kira tantangannya, kesulitannya, sekarang selain yang tadi, ya mungkin boleh di-sharekan lagi ke kita gitu untuk jadi berkat sampai bisa Tuhan tolong sampai hari ini. Mungkin Brother Joshua boleh tambah, bantu Sister Gayatri. Mari silakan. Shalom. Dalam masa kini kita pun sangat gembira, kerana kita jumpa pastor-pastor dekat kat Indonesia, so kita amat gembira. Ya, puji Tuhan. Kita punya ministry anggapnya dalam first time kita dalam kesusahan. Lepas tu lama kelamaan kita sudah baik pulihan Tuhan daripada Tuhan. Kita buat kerja Tuhan dengan lagi kita macam mana cakap, lagi kita bersungguh-sungguh. So we are all doing our ministry as well. God is great. Amen. Puji Tuhan. Ya. Dari apa yang ya. Saya ada satu saksi lagi. Ya, oke, baik. Mula-mula kita start itu tempat yayasan, kita sudah dalam banyak kesusahan. Kita tak dapat bayar sewa. Saya punya sewa rumah, 2 rumah sudah 7,000 lebih. Tiba-tiba kita sudah banyak dalam banyak susah, kita tak boleh bayar sewa, tak boleh bayar water bill, electric bill, sudah banyak. Saya pun tekanan. Sudah masa start, sudah 4 bulan, kita banyak dalam kesusahan. Lepas tu saya beritahu dengan Tuan, kalau betul-betul ini kerja kita mau buat, Tuan beri laluan untuk kita buat dengan senang hati. Dalam kehutangan, dalam kesusahan, saya tak akan buat ini ministry. Sebab ini memalukan Tuan. Sebab setiap kali orang yang minta sewa, dia minta sewa dengan saya, kita susah hati, ini bukan saksi yang baik. Saya beritahu dengan Tuan, saya pray. Dalam 1 bulan ini, hutang-hutang saya hilang, baru saya akan mula you punya ministry. Kalau tak ada, Tuan bagi ini ministry dekat orang lain. Mungkin saya tak berapa baik untuk ministry ini. Saya pray dengan Tuan. Tuan buat satu perkara luar biasa. Lepas saya pray, dalam 1 bulan, tiba-tiba ramai datang bagi donation. Saya simpan itu donation. Sudah 15,000 dalam 1 bulan. Dari mana datang, siapa bagi, kita pun heran. Ramai datang bagi donation. Dalam 1 bulan ini, saya masa kira sudah 15,000. Lepas tu, Tuan beritahu dengan saya, you minta dengan saya 7,000. Tapi saya lagi besar dari awal. Ini ministry saya mau you buat dekat sini. Saya bagi 2 bulan lagi double itu duit yang you minta. Sampai sekarang, Pastor, masa COVID pun kita tak pernah hutang 1 rumah pun. Kita 3 rumah kita sewa. Saya punya kawan semua kerja dari Singapura semua. Susah untuk bayar 1 rumah sewa. Sebab di Urutiram sewanya tinggi. Setiap bulan kita rolling 10,000. Puji nama Tuhan, sampai sekarang kita tak ada hutang apa-apa. Saya cakap dengan Tuhan, tak payah bagi saya lebih duit. Bagi saya cukup. Biar saya puji awal, saya tak mau hutang. Sebab masa kita dalam ke hutang,
kesusahan, macam kita punya life pun dalam tak ada saksi. Saya beritahu dengan Tuhan, kalau Tuhan saya mau buat ministry ini, Tuhan bagi saya hati yang senang untuk buat dengan senang ini perkara. Sampai sekarang Tuhan begitu baik. Sampai sekarang kita boleh beli satu tanah. Lepas tu Tuhan pun bagi saya rumah sendiri untuk duduk. Begitu Tuhan, saya pun heran. Perkara-perkara yang Tuhan buat sampai sekarang. Masa COVID, orang dalam kesusahan, kita pula tolong 20 rumah dari anak yayasan kita pula tolong orang luar. Setiap bulan kita hantar beras, barang. Begitu banyak barang, kita tak ada tempat untuk simpan. Begitu saya cakap dengan Tuhan, sebab Tuhan dengar saya punya prayer, saya tak mau dalam kesusahan. Saya tak mau hutang. Kalau ini betul-betul ministry yang Tuhan suruh saya buat, saya mau buat dengan puji nama Tuhan. Sampai sekarang, ramai orang cari kita datang. Kakak mau nasi, kakak mau beras. Dulu masa tempat anak yatim, kita pula minta dengan orang duit. Masa sekarang, Tuhan bagi kita untuk buat banyak orang cari kita. Begitu Tuhan berkati kita. Sampai sekarang kita puji nama Tuhan. Kita tak tahu nak cakap macam mana. Tuhan begitu baik, begitu besar dengan kehidupan kita. Kita punya kepercayaan atas Tuhan. Kita tak percaya manusia. Sebab manusia satu hari boleh lupa kita. Tuhan sampai sekarang dia tak pernah lupa kita. Begitu baik dia. Amin. Oke, Pastor David mungkin mau cakap, silakan Pastor. Saya. Okey. Puji Tuhan. Okey. Pastor, saya sekarang baru dah 60 umur. Saya kerja Majlis Bandaraya Ipoh. Majlis Bandaraya Ipoh, saya seorang pegawai. Lepas tu saya ada satu pusat jagaan. Memang Gayatri pun dia tak tahu. First time saya cakap ni. Saya sendiri pun ada pusat jagaan sakit orang gila. Sakit jiwa. Memang ada 65 orang saya jaga. Oh, panti asuhan juga budak-budak juga, Pastor? Budak-budak juga yang mental, ada yang Melayu, ada yang Cina, ada yang India. Ya. Saya jaga orang sakit jiwa ni, tapi Tuhan bagi ni. Pasal memang isteri saya dia memang dia kerja di pusat jagaan jiwa. So saya cari satu tempat, kita bukakan di pusat jagaan ni year 2002 kita jaga. Sampai sekarang saya ada 65 orang pesakit sakit jiwa. Memang adik isteri adik dia Gayatri dengan Joshua memang dia tak tahu. First time saya cakap. Saya pagi bangun 4:30. Every day saya wake up 4:30, I pray. 5:30, 7 o'clock I go to my pusat jagaan. So I finish my work about 8:30. I come back about 9 o'clock my Zoom meeting for prayers. Sekarang pun saya tak mandi lagi. Sorry sebab tadi saya di pusat jagaan. Adik Gayatri hantar Zoom meeting Saya terkejut, saya cakap memang bila saya nampak tadi saya perli dengan dia. Saya nampak gambar-gambar itu dengan wow, you wonderful messages saya cakap. Thank you Pastor David, thank you. Because saya dua orang ni saya memang kesayangan saya. Ketika saya ada pekerja Indonesia daripada Indonesia dengan Jakarta dengan Jawa, 20 pekerja Indonesia pernah kerja dengan tangan saya. Okay. Masih sekarang pun dia ada kontak dengan saya dan dia panggil saya bapa. Because saya ada pusat jagaan ada dekat-dekat 90 orang. Yang banyak ada meninggal lah, banyak mati. Tapi sekarang ada 65 orang. Masih saya aktif. Saya kerja Majlis Bandaraya Ipoh dekat 38 tahun. Baru aku benci bulan 4 ni baru aku benci. Tapi masih semasa benci, lepas tu bulan 5 tu saya masuk untuk Zoom, saya nak belajar untuk buat pastry. Memang saya pastor tapi sampai nak belajar lagi nak benda nak tahulah. Semasa itulah aku nampak adik saya Gayatri dengan Joshua. They were my very good friend. Memang joke dengan dia orang. Tadi pun saya cakap, you are international preacher.
Sambodi, Gayatri, Joshua. Memang saya, bila di orang pusat jangan memang puji Tuhan, saya memang I'm very happy. I love my Indonesian people. Saya pernah datang dengan Bali, dengan pernah datang dengan Jakarta, dengan Medan semua. I love Indonesian people because last time those days Indonesian, Indians are visiting there. So memang ada dekat 20 orang ada kerja pernah dengan saya tangan saya. Very good. I love them. I got a burden in Indonesia. Yeah. I got a burden in Indonesia. One of my friends is doing lecturing and praying to the Indonesia. Brother Lawrence. So he's a preacher, one of the preachers for the Indonesia. Is always to visiting Indonesia. So he's calling me after the COVID. So I'm visiting to Indonesia, Medan, and all this. So I got burden to my Indonesia. I love the people. They are nice people. My workers all in from the Indonesia. They're very nice people, very committed. Yeah. God called them. God's calling is on them. And so I love these people. They're working with me. I really work on. They're very hard people. Indonesians are very hard people. Very hard people, hard-working ones. I love them. When I read the Bible from the Moses, and I see the Moses story, and that time I learn, the foreign people is very loving people. God's grace is upon the Indonesian people. God's grace is there. So today, Sister Gayatri sent the Zoom. I'm so really, thank you, Pastor. Give me a chance to talk to you all. Please visit my house. Please come to Malaysia. Yeah. Okay, I'm your brother. Yeah, thank you. Yeah. Very nice people. The loving people. Very nice. When I see them, very loving people. I really love them. I always disturb them, kachao them. Oh, you are very professional already, This is a day. Thank you, God. Ya, ya, Puji Tuhan ya. Ya, luar biasa ya. Jadi bagaimana kita sudah mendengar kesaksian dari Sister Gayatri, juga Pastor David. Pastor David punya pengalaman yang hampir mungkin sama ya dengan Sister Gayatri. Bagaimana memulai itu ya. Lebih ini lagi ya kalau kita dengar Pastor David tadi. Orang-orang yang sakit jiwa pun ya ada ya. Oh banyak ya. Saya dia pun ada saya macam memang problem baru Tamandi ini pastor saya Tamandi saya datang. Problem. Kalau satu pesakit jiwa kalau saya hantar dengan rumah you mampus. Nak jaga 65 orang tak pernah. Dulu saya dah pernah jaga dengan 95 orang. 30 orang dah meninggal. 30 dah meninggal, ada yatim. Yang sekarang saya duduk dekat 18 orang saya jaga dia orang free. Ada yang saya sendiri yang kubur di dia dekat 9 orang. Luar biasa. Kubur. Luar biasa. Yes, saya sendiri kubur dengan dia orang semua yang saya jaga. Sekarang pun saya jaga. Saya kalau siapa-siapa yang susah, karena free dengan dia orang. Mesti ini Tuhan bagi ini kerja untuk saya. Dan puji Tuhan, Jesus is my great God. He's calling for to do His ministry. Okay, I nampak Gayatri dengan Joshua, I love them. I really like. I always friendly dengan dia orang, joke. Bila I nampak you pastor dengan pastor dari Indonesia, memang I love them. Thank you. Pastor David pun tahun lepas boleh datang di sini, boleh jumpa dengan kawan lagi masih everyday my kawan saya di Jakarta, dia ada kedai buat India, daripada India tapi di Jakarta dia masak lama lah, dia jual dulu sana. Everyday dia hantar lagu lah, macam-macam benda dia cerita lah. Saya memang ada kawan saya. I love Indonesia. Yeah, thank you, Pastor David. Saya pernah datang 3 kali. Wah, makanan dengan lawatan tempat tu cantik, orang cantik, sedap. Indonesia is best, I tell you. Thank you. Bukan saja puji, memang Tuhan pilih. So very nice people. First time they calling me to singing song, becomes a singer. Saya datang sana dekat 3,500 orang datang untuk buat dengan pentas sana. Saya nyanyi lagu, tapi diorang worship is wonderful worship.
Saya dah datang. 3,500 orang. Dia orang panggil saya. Tiket semua free. Dia orang bagi saya. Dia nyanyi lah. Saya pernah datang dengan Indonesia Jakarta. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Thank you so much. Okay, you can call me also. You can take a phone number. You can ask Gayatri and she know my number. You can contact me when you come to Malaysia. Please visit me. Come, can stay my house. You can stay my house. Welcome. Thank you, Pastor. Ya, mungkin kita kasih kesempatan buat Ibu Kim. Mungkin ada pertanyaan, mari Ibu Kim. Ya, Ibu Kim boleh. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa seperti Sister Gayatri tadi bilang, bagaimana Tuhan tolong dalam kesusahan pun Tuhan bela. Satu yang kita percaya bahwa firman Tuhan memang katakan bahwa apa yang sudah Tuhan mulai dengan segala sesuatu yang baik, Tuhan itu akan bertanggung jawab. Tuhan akan meneruskan pekerjaannya sampai selesai. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ya, kalau Tuhan sudah memulai, pasti Tuhan akan tolong. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya kita angkat tangan, itu bagiannya Tuhan untuk tolong kita. Ya, luar biasa. Oke, Pastor Lewi, mari silakan. Ya, oke. Puji Tuhan. Dari sharing-sharing kita tadi melalui Sister Gayatri dan suami dan juga Pastor David, saya ingat satu firman Tuhan bagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Dia katakan begini, saya bacakan ya di Korintus, dia bilang 2 Korintus, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, aku dapati ya di Korintus 2 ayat 12, ketika aku tiba di Troas 12. Ya, 2 Corinthians 2 chapter 2 verse 12. Ya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Nah, di sini Paulus kalau kita lihat mau beritakan Injil di Troas. Jadi ada satu kerinduan untuk beritakan Injil di Troas. Nah, waktu dia ada kerinduan, ada keinginan oleh karena Tuhan yang pilih, panggil dia, dan itu adalah panggilan Tuhan atas hidupnya, maka sekarang dia akan menuju ke Troas. Nah, kalau dari satu tempat ke tempat yang lain kan biasanya memulai satu pelayanan itu bukan hal yang mudah. Tadi kita sudah share-share dan juga kalau kami saksi juga pengalaman kami dalam pelayanan juga bukanlah hal yang mudah. Ini luar biasa. Baik Sister Gayatri dan juga Pastor David dalam mulai pelayanan satu hal yang luar biasa. Nah, tapi kalau kita lihat Paulus melangkah ke Troas, ya, mau menuju ke sana dan kita lihat kata firman Tuhan di sini, dia dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Nah, jadi ada kerinduan untuk menuju ke tempat yang berbeda, pelayanan di sana. Pasti mungkin nanti kalau saya menuju ke sana, saya boleh pelayanan, ada kerinduan, ada tantangannya apa, bagaimana ininya, dan seterusnya. Tetapi tantangan itu tidak membuat dia mundur, dia maju saja, dia melangkah saja. Dan waktu dia menuju ke sana dan dia mulai apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, ternyata kata firman Tuhan, Paulus sampaikan, Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi waktu dia melangkah, dia lakukan bagiannya, Tuhan membuka jalan, Tuhan mengerjakan pekerjaan dia. Nah, sama juga yang tadi kita sudah dengar, luar biasa. Ya, jadi waktu Tuhan taruh beban dalam hati Sister Gayatri bersama suami untuk mulai pelayanan, maka ketika melangkah, Tuhan membuka jalan untuk pekerjaannya. Sekalipun memang ada tantangan, sekalipun memang ada bukan hal yang mudah memang. Kami juga waktu mulai dalam pelayanan, saya sendiri juga bersaksi juga waktu kami membuka pelayanan, itu ketika Tuhan taruh hati, maka ketika memulai itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali kesulitan. Tapi waktu kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian dia. Jadi kita katakan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Perjuangan memang susah, berat. Sama juga deh ya dengan kesaksian dari Pastor David ya, bahwa inilah pilihan panggilan Tuhan. Maka Paulus selalu bilang kan, aku ini seorang rasul yang dipilih bukan oleh karena kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Jadi dia ngerti betul pilihan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Satu keyakinan yang kuat yang Tuhan taruh, bahwa saya memang adalah rasul yang dipilih untuk memberitakan Injil. Dan saya tidak digoyahkan karena ada banyak tantangan yang dihadapi. Ada banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi oleh karena keyakinan akan pilihan panggilan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang telah memanggil dia untuk menjalankan pekerjaan ini, pelayanan ini sebagai seorang rasul Tuhan, menjalankan misi Tuhan, maka sekalipun ada tantangan, maka dia tetap jalan. Kita melakukan dan luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan kita pun juga yang ada pada hari ini. Kami pun juga sekali lagi
Nanti brother sama Sister Kayati boleh datang, sama Pastor David juga, Andrew boleh datang di pelayanan kita. Welcome to Indonesia after COVID. Pastor pun dijemput ke Malaysia pun juga ke Johor, ke Malaysia. Ya, karena bukan hal yang mudah. Kita suami istri, ada anak juga, sekolah juga, ya kebutuhan dan seterusnya. Tetapi pelayanan harus tetap jalan. Semua harus tetap jalan. Ada banyak sekali ini kita. Tapi bagaimana dalam perjalanan ada saja pertolongan Tuhan. Dan itu yang kita katakan, memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita lakukan bagian kita. Kita kerjakan bagian kita. Dan itu yang Tuhan juga lakukan ya bagi semuanya. Oke, Pastor David boleh tambah share lagi firman Tuhan, boleh silakan. Pastor, ini bukan saya nak puji apa ni, pasal ni selalunya manusia kalau kita dapat benda yang bila orang bagi donation ke apa tu ataupun keuangan apa kan, memang dia orang simpan untuk sendiri. Tapi saya nampaknya guide dengan Moses kan, bila dia dapat benda yang lebih kan, dia bagi donation dengan orang lain pun. Dia ingin balik semasa apa yang bila dia duduk dengan anak-anak yatim. Semasa bila dapat benda tu kan, orang terima bagian donation kan, dia bagi dengan orang lain. Dia hantar kabar dengan saya pun. So you have to heart, there's God give you the love. So bila dia dulu semasa dia miskin, tak orang nak jaga dia masuk ke tempat yatim. Sekarang dia dah jadi pusat jaga yatim, dia nak tolong orang lain. Just like God choose this vessel, they are vessel. Macam hari ni benda ni kan, Jakarta, daripada Jakarta choosing vessel Gayatri dengan Moses. Ini Tuhan yang bagi, Tuhan yang pilih. Hari ni yang kita memang ini apa orang keciptaan Tuhan. Bukan ini manusia ini Tuhan sudah ingat. Saya dapat chance nak masuk hari ni Zoom ini. Ini Tuhan yang kita, bila dia sincere, do a sincere work to the God will make you a way. This is God make a way. They're very nice people. I love them so much. I always system, always my Zoom class. Always I disturb my dear brother, my Joshua and Gayatri. I love them so much. Yeah. Saya preacher di lah, somebody lah, saya kacau dah. Sorry lah, Pastor. Thank you so much, Pastor. Really it's nice people. Thank you. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi memang kehidupan dari Sister Kayatri juga Brother Joshua Tuhan pakai ya. Jadi bukan hanya untuk melihat, memperhatikan seperti Pastor David tadi bilang, bukan hanya memperhatikan anak-anak panti asuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka, tapi mereka juga berusaha untuk menjadi berkat. Ya, Pastor David ya, menjadi berkat di luar dari panti asuhan, menolong orang lain. Begitu Tuhan berikan berkat, bisa memberkati banyak orang. Luar biasa, ini satu hal yang luar biasa yang bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian dari Sister Kayatri juga Brother Joshua ya, bagaimana Tuhan menolong. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan. Sister juga Brother, Tuhan akan bela. Juga Pastor David pasti Tuhan akan tolong. Ya, di dalam setiap tanggung jawab. Iya, karena kalau kita pikirkan begitu, kita pun punya anak, kenapa kita harus urus orang lain? Tapi itulah beban yang Tuhan taruh. Tuhan taruh dalam hidup kita dan kita senang untuk melakukan itu. Kita kerjakan dengan sukacita dan Tuhan lihat itu. Makanya firman Tuhan bilang, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Siapa mereka? Ya ini mereka-mereka ini yang butuh akan pertolongan dari Tuhan. Dan lewat Sister Kayatri, lewat Brother Joshua, Tuhan pakai menjadi tangan Tuhan untuk menolong mereka. Juga Tuhan pakai Pastor David untuk menolong orang-orang itu yang butuh pertolongan. Memperkenalkan, sekaligus memperkenalkan tentang Yesus. Bahwa ada Yesus yang peduli.
dengan hidup mereka, keluarga mereka tidak peduli dengan mereka, orang lain tidak peduli, tetapi ketika mereka lihat Sister Kayatri, juga Brother Joshua, juga Pastor David, mereka lihat ternyata Yesus, pribadi Yesus itu nyata. Nah, lewat kehidupan Sister juga Brother juga Pastor ya. Jadi bukan kadang-kala kan kita banyak bicara tentang Tuhan, tapi mereka tidak melihat mana Tuhan katanya gitu. Tapi dengan apa yang kita buat, itu membawa mereka mengerti, oh iya, Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan peduli dengan mereka, ya, luar biasa. Ya, mungkin Sister mau bagi kesaksian ada sebelum kita nanti mungkin akan selesai, kita doa bersama. Oke, mari Sister, silakan. Ada banyak kesaksian. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita pray untuk Tuhan untuk bina satu tempat untuk anak rumah yayasan. Begitu Tuhan ingat kita punya hati, dia bagi kita apa yang kita minta dekat Tuhan. Amin. Tuhan bagi perkara yang luar biasa. Semua orang dalam kehidupan susah pasal COVID, tapi Tuhan pula berkati kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Iya, betul. Baik dia. Iya, luar biasa. Tuhan begitu baik. Sekarang Tuhan pula bagi banyak kerja untuk kita. Kita bagi makanan di bandar Johor Bahru untuk orang yang tidak ada rumah, makanan yang duduk di tepi jalan. Kita bagi projek yang bagus. Kita puji Tuhan. Kita setiap Sabtu, hari Sabtu kita akan bagi makanan untuk penduduk-penduduk yang tidak ada rumah di tepi jalan. Kita susah hati. Setiap kali kita pergi, begitu kita gembira mau pergi. Orang itu lepas tu bagi makanan dekat tangan dia orang. Begitu kita pun tengok Tuhan begitu baik. Dia buat perkara yang begitu penting dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Tengok orang dalam kesusahan. Saya banyak suka pergi tengok orang asli. Sekarang kita sediakan barang. Minggu depan kita akan nak pergi kampung orang asli. Sebab kita ada barang, kita mau kasih dekat dia. Saya tak suka simpan barang dalam store banyak. Sebab barang itu akan rosak. Nanti satu hari Tuhan akan tanya saya. Barang saya bagi dekat awal, semua dah rosak. Saya yang kena accountable dekat Tuhan. Pasal itu banyak orang tanya dekat saya, kenapa you tak simpan untuk barang dalam store? Kenapa you kasih dekat orang? Saya cakap, masa saya dalam kehidupan saya pun tengok, bila saya simpan barang dalam, tak ada barang baru masuk. Bila saya pray, lepas tu beritahu Tuhan, ini barang saya akan bagi dekat orang yang perlu, Ustaz, yang paling perlu. Barang yang kita keluar, akan datang baru. Kita keluar, masuk baru. Begitu Tuhan suruh kita bagi dekat semua orang. Kadang-kadang barang sayur banyak, telur semua kita tak ada tempat untuk letak. Saya bawa dalam kereta, bagi dekat jiran, saya tak pernah ambil RM1 pun. Bagi percuma, kita punya jiran, satu taman, semua suka kita. Sebab kita mau beritahu pasal Yesus. Lepas tu satu hari saya panggil, semua kumpul, kita nak pray, semua ikut. Hari itu kita 100 orang ikut, kita semua pray, bagi sumbangan dekat dia orang tunggu, dengar firman Yesus. Kita buat ini, banyak orang boleh, masa yang sama dia orang boleh penuh dia punya keperluan, dengan masa yang sama itu dia boleh tengok Yesus dalam. Amin, amin. Itu yang kita punya, kita buat perkara ini, kita mau membesarkan Yesus. Amin. Sebab masa mula-mula saya dalam dekat tempat anak yatim, tak ada banyak soalan dalam hati kita. Yang soalan itu semua Tuhan Yesus yang bagi jawapan. Sampai sekarang dia bagi makna untuk hidup. Amin. Pasal itu orang yang kita terasa orang yang macam tak ada emak bapa, tak ada orang yang cinta dia orang, apa keadaan dia orang, kita ada jawapan.
pasal itu Tuhan bagi kita untuk melawat dia orang, kita akan penuhi kekasihan Yesus. Amin. Iya. Ya, luar biasa ya Sister ya, tetap maju, tetap semangat kerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan juga. Iya. Brother Joshua juga masih tetap kerja ya, sambil kerja terus tetap ikut melayani dalam panti asuhan ya, Brother Joshua. Ya. Saya masih kerja dengan melayani. So sampai sekarang ni saya dengan Gayatri. Oh ya. Orang kita masih buat sama-sama kerja, sama-sama kita buat melayani Yesus Kristus. Jadi kita sampai sekarang Tuhan jaga kita. Saya bersaksi, saya ada satu saksi. Saya mau bercakap. Saya first time kita start ini, kita memang keadaan susah. Walaupun keadaan susah, tapi itu test itu kita sudah selamanya 2 bulan, 3 bulan saja. Lepas itu kita sudah lulus daripada Tuhan. So, Yesus Kristus. Jadi sampai sekarang kita pun lagi kita buat pembesaran daripada ministry sekarang dengan orang Melayu, orang asli, orang India, orang Cina, semua orang. Kita bantu mereka makanan, groceries, banyak barang lah kita hantar juga. Kita pun ada banyak juga tolong yang orang-orang yang tiada bersuami, ibu tunggal. Mereka masih datang kita bertempat minta tolong, kita pun ada tolong mereka. So God ada Yesus Kristus ada blessing kita untuk mereka juga. Kita ada kongsi tentang Yesus bagai Tuhan. Kita beritahu, kita doa untuk single mother, semua anak-anak kita ada blessing untuk makanan. So God still doing the blessing all the people. So this is my testimony. Ya, jadi ini luar biasa ya, brother ya. Jadi kita berdoa supaya brother sama sister Gayatri terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Saya percaya bahwa melalui sister, pelayanan sister juga brother, itu banyak nanti jiwa-jiwa akan kenal Yesus. Karena pelayanan yang Tuhan percayakan bukan hanya di dalam panti asuhan Rainbow saja, tetapi seperti sister tadi saksikan bahwa itu sampai di jalan-jalan, sampai jauh ya. Kalau kita lihat video tadi yang ditampilkan itu juga bagi makanan, bagi banyak orang susah di pinggir jalan. Saya percaya nanti Tuhan akan bekerja lewat pelayanan sister juga brother, nanti Tuhan akan mengambil bagian di dalamnya untuk menyelamatkan mereka ya. Karena saya tahu bahwa pelayanan itu kan bukan hanya sekedar untuk membagi makanan, tapi juga menceritakan tentang Yesus di sana ya, berdoa buat mereka begitu. Iya, jadi brother sama sister itu Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, nanti Tuhan akan memberikan pertumbuhan bagi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup mereka. Oke, mungkin sebelum kita masuk di dalam doa, mungkin Pastor David ada mau tambahkan, sampaikan pesan buat lewat pelayanan ini. Bagaimana Pastor David, silakan. Pastor, terima kasih dengan Pastor Oli, Pastor Lewi dengan adik Pastor
Mulyadi. Okey, terima Ya, kasih. Kim Mulyadi. Gayatri dengan Joshua. So, terima kasih. Benda apa yang dia cakap tu saya pun pernah. Masa tahun 2002, memang the first time saya open dengan pusat jagaan saya. Kerja bandaraya, same time saya buat ministry. Saya datang balik rumah, saya tidur sekejap. Jesus cakap, okay, you pergi cari satu tempat untuk pusat jagaan. Kan my wife dia pernah kerja dengan pusat. So I always like to pray. So dia katakan suara, I dengar suara, okay, now you go and find the house for the home. So I pergi cari-cari, from the 5 o'clock until 8 malam 3 jam, I pusing-pusing satu ipo tak dapat satu pusat jagaan. Then I say to the Holy Spirit, Holy Spirit, please, Lord, if that's your will to open the center, you please show the house. Tunjukkan satu tempat mana yang pusat jagaan saya tempat. Kalau ada contoh cerita. So I just pray, God, I'm driving car, I just go satu rumah kan, I tinggal tempat tu ada besar signboard untuk disewa. I call rumah tu rumah Bengali, rumah Punjabi man. Call. Saya cakap saya nak buka untuk pusat jagaan. So dia datang, dia charge and semua. So in front of the house I got another boys' home. There's one of the Pastor Michael. You are untuk apa? Saya say I'm finding house. Mana ada si rumah kosong? I say, Pastor, this house for the rental. I saw the signboard. Saya pun cari rumah juga. Then suddenly the pastor Moses asking me, are you a Christian? I say, yes, I'm Christian. Oh, that means God's will. You ask. So I contact, so I pay deposit 2 years. There's no any patients. My wife is working the psychiatric patients. I work in the bandaraya. But God spoke to me to open up the center. 2 years, there's no any patients. We just praying. So I think it's Lord, we have to close down because every year I have to pay $1,000. No patients. We just praying. Now almost my center, more than 500 patients attending. There are 100 patients die and go back ready. Now present I got 65 patients. So God put such a way because we are doing ministry. God wants that. When we are sincere to do the ministry, God's ministry and God's will, what Sister Gayatri and Joshua say, yes, God will move. You will give the best. When we are giving the best to God, God meet up to the Zoom meeting for the prayer and all this. Today I'm meeting this God's will. It's a God's will. Say, there are many Zoom meetings when we are praying, we are studying in the college. There are many 30 over pastors and friends. Why she sent to me the program to me? Only me. That's God's will. When we are sincere to God, God will open way. So, thank you, Pastor. Thank you so much for your prayers. Thank you. Really, when I see you all, so happy. I'm so glad to hear and Sister Gayatri and Joshua. I love them so much. They're very nice people. I always catch up them. Sorry, Pastor. Sorry, I just now come into the Zoom. I'm very sorry, Pastor. Thank you so much. Thank you, Pastor. I got a lot of testimony, but next time we have keep on. Iya, luar biasa ya, Pastor David Andrea, bagaimana Tuhan menolong ya. Ya, tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita ya. Yes, makanya kita terus berserah kepada Dia, karena Tuhan yang punya pekerjaan, pasti Tuhan akan tolong terus. Tadi Pastor Levi pagi dia message, 2 Corinthians chapter 2 juga message. It was a wonderful message from the Paul. It's a wonderful message. It's God. That's the message. Memang really touched. It's wonderful. Yeah. Thank you, Pastor. Thank you. Yeah. Mari, Pastor Lewi. Ya. Tuhan, saya rasa semua kita malam hari ini diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian, sharing-sharing, baik melalui Sister Gayatri bersama suami dan juga Pastor Andrew. Tuhan berkati semua yang sudah dilakukan, dikerjakan. Doa kami, doa kita, Tuhan terus pakai ya di Johor. Dalam Amin. lebih banyaknya lagi jiwa di
dimenangkan, juga diberkati dengan setiap apa yang Tuhan lakukan. Ya, dan setiap So you can take my phone number, so you can take my contact number. Ya, Pastor. Ya. Ya. Please take my number, you contact me, no problem. Ya, oke, Pastor. Selamat datang dengan Ipoh, selamat datang ke Malaysia, to my house, you can stay, no problem, welcome. Iya, Thank you. Iya, terima kasih buat kesediaannya dari Sister Kayatri, juga Brother Joshua, juga Pastor David Andre. Wow, surprise, Pastor. Ini satu hal yang surprise. Boleh ikut hadir malam hari ini dalam talk show kita. Tuhan berkati, kesaksian yang luar biasa. Sangat-sangat memberkati kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu juga saudara yang mengikuti talk show ini juga diberkati lewat kesaksian-kesaksian yang ada, dan kita akan terus berdoa buat Sister Kayatri, juga Brother Joshua, juga Pastor David dalam pelayanan mereka yang Tuhan percayakan di panti asuhan, juga mengurus banyak jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di hati mereka untuk peduli dengan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan bagi mereka. Yayasan yang dipercayakan Tuhan juga ditolong. Terima kasih juga buat Ibu Kim Mulyadi yang sudah ikut mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini sebagai host. Tak buka mulut je, Pastor panggil buka mulut, saya nak dengar dia suara. Oke, Ibu Kim boleh buka, boleh suaranya mana kata? Apanya dia yang poster besar. Nanti Pastor David akan suatu waktu jumpa sama Ibu Kim. Nanti pasti jumpa. Terima kasih, Pastor. Thank you. Ya, terima kasih Ibu Kim. Tuhan berkati bersama keluarga yang sudah standby untuk tolong dalam Zoom kita malam hari ini. Lewat pelayanan ini Tuhan berkati bersama keluarga. Juga Pastor Lewi yang sudah sama-sama kita melayani malam hari ini. Terima kasih Pastor. Kita akan berdoa malam hari ini buat negara Malaysia, kerajaan Malaysia, juga Indonesia, buat COVID, biar Tuhan menolong semua para medis dalam menangani masalah yang ada saat ini. Mari, Pastor Lewi, silakan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat acara ini, talk show, kami bisa sharing firman, juga berbagi kesaksian apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan. Amin. Ketika kami melangkah sesuai dengan ya Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kami akan melakukannya, maka Tuhan turut bekerja di sana. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan yang kami lewati Tuhan. Tapi kami sungguh melihat pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu yang Tuhan lakukan, yang kami dengar malam hari, kesaksian yang memberkati kami ya Tuhan. Melalui Tuhan Sister Kayatri bersama suami dan ya Tuhan, panti asuhan, panti jompo yang mereka dirikan ya Tuhan. Tuhan menaruh hati bagi mereka untuk mereka mulai pelayanan ini Tuhan. Dan kami sungguh mendengar bagaimana tangan Tuhan menolong, bagaimana tangan Tuhan menyertai sampai pada saat ini Tuhan. Kami terus berdoa dan berkati tempat ini Tuhan, terus berkati pelayanan ini Tuhan yang dilakukan oleh Sister Kayatri bersama suami Tuhan. Tuhan terus tolong di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terus memberkati pelayanan ini, berkati ya Tuhan anak-anak yang mereka urus, berkati juga ada orang tua, berkati kebutuhan, berkati apa yang mereka rindukan, pergumulan, tantangan, kesulitan apa saja, Tuhan yang menolong Tuhan. Nah, kami percaya ketika mereka berperkara dengan Tuhan, Tuhan pun berperkara dengan mereka ya Tuhan, di dalam keluarga mereka, suami istri bersama anak-anak, Tuhan menolong ya Tuhan senantiasa ya Tuhan. Untuk menolong Tuhan terus berkati, bahkan menjadi berkat ya Tuhan, baik di Johor dan juga negara bagian juga yang lainnya Tuhan, dan juga sampai ke pemerintah kerajaan Malaysia Tuhan, memberkati dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terus tolong semua ya Tuhan. Dalam masa COVID ini Tuhan terus akan memakai, mereka belum menjadi perpanjangan tangan, saluran berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Demikian juga Tuhan bersama kami Pastor David Andrew juga yang juga berbagi bersama-sama, kami juga terus berdoa dan berkati hamba-Mu juga terus pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab Tuhan yang ada, lain yang ada, panggilan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan juga akan terus menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanan yang dipercayakan Tuhan, jiwa-jiwa yang dilayani Tuhan, dan juga ministry yang ada Tuhan, tolong Tuhan. Di tengah keluarga juga ya Tuhan, Kau menolong senantiasa di dalam nama Tuhan. Pakai ya Tuhan mereka, pakai ya Tuhan pelayanan yang mereka lakukan Tuhan di Johor, di Malaysia, itu boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan.
baik ya Tuhan bagi komunitas-komunitas yang ada di sana Tuhan. Tuhan yang menolong semua Tuhan. Kami juga hamba suami istri bersama Ibu Kim Mulyadi juga Tuhan. Berkati kami semua yang ikut juga bersama-sama dengan kami malam nanti berkati. Bapak secara khusus kami berdoa Tuhan pada malam hari ini. Buat ya Tuhan, COVID yang sedang terjadi di seluruh dunia, bahkan juga khususnya kami di Indonesia dan juga di Malaysia. Tuhan kami itu kan hati kami, mohon anugerah kemurahan Tuhan. Tolong ya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh dapat segera diatasi oleh pertolongan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa turun tangan untuk menolong ya Tuhan, mengatasi semua. Pemerintah sudah berjuang, berusaha bagaimana ya Tuhan, mengatasinya Tuhan. Baik yang ada di Malaysia, Tuhan tolong melalui pembatasan, melalui lockdown juga dan aturan dilakukan, vaksinasi semuanya Tuhan tolong ya Tuhan. Sehingga tidak lebih banyak lagi kematian, tetapi kesembuhan yang terjadi. Dan mereka yang terinfeksi, Tuhan boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati semua ya Tuhan, penduduk yang ada di Malaysia, semua negara bagian yang ada Tuhan. Tolong semua pengatasi COVID yang ada di sana. Hamba-hambamu umat juga yang ada di sana Tuhan tolong. Doa yang sama juga bagi Indonesia juga Tuhan tolong pemerintahan kami mengatasi COVID juga Indonesia Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sehingga semua boleh dapat teratas Tuhan dan seizin Tuhan juga setelah COVID ini Tuhan kami juga boleh berjumpa ya Tuhan dengan tatap muka ya Tuhan pelayanan baik ya Tuhan yang ada di Johor yang ada di Indonesia Tuhan yang menolong syukur kepada malam hari terima kasih pelayanan ini terima kasih waktunya Tuhan kami akhiri semuanya dan kami percaya Tuhan sudah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Thank you, Pastor David. Ya, puji Tuhan. Thank you, Pastor David. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati. Salam buat keluarga, buat anak semua. Salam. Ya, Tuhan berkati sister, brother. Ya, Tuhan berkati. Bukti Mulyadi, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Thank you, Pastor. Jumpa lagi. David berkati. Sampai ketemu nanti di Indonesia. Ya, sampai jumpa. Terima kasih ya. Ya. Oke. Ya.